أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, Al-Khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, hendaknya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu luas karunia yang Allah titipkan kepada kita. Sampai-sampai Allah dalam Al-Quran mengatakan: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau sekiranya hambaku ingin menghitung-hitung nikmat yang kuberikan, la tuhsuha, pastilah hambaku tidak sanggup menghitungnya. Kenapa?
Karena itu menandakan bahwa begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ilustrasi sederhana, apabila ada sesuatu yang sudah tidak mampu dihitung oleh manusia, di luar jangkauan hitungan manusia, maka bisa dipastikan sesuatu itu jumlahnya banyak. Kenapa? Karena sudah tidak mampu kita hitung. Sebaliknya, apabila ada sesuatu yang masih mampu kita hitung, masih dalam jangkauan hitungan manusia, maka bisa dipastikan sesuatu itu jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena masih mampu kita hitung. Maka bagaimana dengan nikmat Allah yang sudah tidak mampu kita hitung? Maka yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan, marilah kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Apa itu takwa? Menurut ulama, bertakwa ialah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kedengarannya sederhana, namun yang sulit adalah bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari, mengerjakan perintah Allah dan di saat bersamaan kita juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh ulama kita, di mana ulama mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Yang artinya pahala yang kita dapatkan itu berbanding lurus dengan tingkat kadar kesulitan yang kita rasakan pada saat kita melaksanakan ibadah. Maksudnya apa? Semakin berat ibadah yang kita lakukan, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Yang penting kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara kita bersyukur dengan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Terlebih dahulu menurut ulama, mari kita membuka pintu taubat kita masing-masing. At-taubatu ilallah. Ma ma'na taubah ilallah? Apa makna dari bertaubat kepada Allah? At-taubatu ilallah ay ar-ruju ilallah. Ruju bermakna artinya kembali. Kembali kemana? Kembali kepada kefitraan kita. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah, terlahir dalam keadaan suci, terlepas dari kesalahan dan dosa. Maka kalau kita bertaubat kepada Allah, sejatinya kita kembali kepada kefitraan kita, kembali kepada kesucian kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertaubat kepada Allah, seolah-olah dia tidak memiliki dosa. Yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ampuni segala dosa-dosa hambanya. Bertaubatlah kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang at-tawwabin. Dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, at-tawwabin disebut sebagai sighat al-mubalaghah, yang artinya sesuatu yang harus selalu terulang, sesuatu yang harus selalu kita kerjakan. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin, tetapi Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin.
Kenapa Allah mengatakan At-Tawwabin? Karena Allah berpesan kepada kita, kalau kita berdosa, bertaubat, berdosa lagi, bertaubat kembali, berdosa lagi, bertaubat kembali. Begitu seterusnya. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa ketika hambaku berbuat dosa, ada kemungkinan hambaku mengulang dosa kembali. Dan ketika hambaku mengulang dosa kembali, Allah kasih kesempatan buat kita untuk senantiasa bertaubat. At-taubatu ilallah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga menyukai, mencintai hambanya yang senantiasa menjaga kebersihan dirinya, kesucian dirinya, kerapian dirinya, penampilannya. Jadi ayat ini berpesan kepada kita, seolah-olah ayat ini menitipkan pesan kepada kita bahwa mari kita menjadi orang yang suci zahiran wa batinan, baik itu suci secara lahir dan batin. Jadi tidak hanya fisiknya kita diperbaiki, penampilan kita diperbaiki, disucikan, tapi hatinya kita, batinnya kita juga harus dibersihkan dan disucikan. Karena menurut sebagian ulama lebih sulit membersihkan batin, membersihkan hati daripada membersihkan kotoran fisik. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi, ya Muhammad, ya Rasulullah, apabila hambaku bertanya kepadamu anni, tentangku, yaitu tentang Allah, fa inni qarib, maka katakanlah aku sangat dekat dengan hambaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya. Pertanyaannya kemudian, apakah kita tidak malu ketika Allah mengatakan aku dekat dengan hambaku, lantas kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, fa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Fa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta yatiyakal yakin, sampai keyakinan datang kepadamu. Para ahli tafsir, ulama mufassirin menjelaskan ma ma'na al-yakin, apa makna dari yakin. Al-yakin ay hatta yatiyakal maut. Fa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta yatiyakal maut, sampai kematian datang menjemputmu. Jadi batas terakhir tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Karena ketika Allah sudah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, tidak ada lagi kesempatan bagi hamba Allah untuk bertobat. Kenapa? Karena Allah mengatakan, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya umatku, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak satupun di antara kita yang mampu mempercepat kematiannya ataupun memperlambat kematiannya. Maka sebelum Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, marilah kita senantiasa menjadi orang-orang yang dicintai Allah, senantiasa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma khawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wadhkurukum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.